Nah, ini yang teladan kedua yang berpasangan tadi sebetulnya kalau dilihat populasinya 2, ya, populasinya 2. Jadi populasi commercial lab sama populasi lab state lab, ya. Ini caranya. Jadi dianggap kita harus membuat variabel baru dulu. Jadi dipadankan, dicari selisihnya. Ini teorinya di sini. Statistiknya sama, hanya notasinya yang beda karena kita bicara perbedaan itu delta, ya, difference delta, ini delta, ya, delta itu selisihnya, ya. Sama kalau tadi x rata-rata di sini mu, di sini x rata-rata, ini D juga, ini D, cuman ini D Romawi, ini D Yunani, ya. Oke, jadi caranya sama, kita tidak bahas, ini notasinya sama juga, ya. N-1P, N-P, ya kan masih sama persis, ya. Nah, yang kan kita bahas berikutnya adalah kalau ini datanya tadi. Kalau misalnya 2 sampel itu dari 2 populasi yang saling bebas, ya, dari 2 populasi yang saling bebas. Ya, oke. Nah, biasanya kan begitu. Jarang, kadang-kadang aja seperti oh, ini untuk pengamatan berulang, ya, nggak usah. Pengamatan berulang. Artinya kan kalau satu pasang cuman itu berulangnya cuma sekali, ya. Kalau berkali-kali berulang. Jadi diamati lagi. Siapa tahu pengamatannya ada beberapa kali, selang sebulan berikutnya lagi, gitu, ya. Oke. Nah, kalau ini 2 populasi yang saling bebas, 2, ya. Sama seperti dalam statistik univariat. Dalam statistik univariat, cakupan dari statistik parametrik 2 variabel itu pengujiannya dalam metode statistik. Tapi kalau populasinya lebih dari 2, maka cakupan bahasanya bukan di metode statistik, tapi misalnya di rancangan percobaan atau survei atau yang lain, gitu, ya. Nah, jadi gini, ini ada 2 populasi, sebut saja ini teorinya atau metodenya, ya. Populasi 1 dan populasi 2. Ini sampel yang diambil dari populasi 1 dan 2 ini tidak perlu sama. Kenapa? Bisa dilihat dari notasinya, ya. Dari notasinya itu ada N1, N2. N itu banyaknya sampel, ya. N kecil itu banyaknya sampel. Kalau ada subscript seperti ini, itu menunjukkan dia adalah dari populasi 1. Ini adalah dari populasi 2. Sama seperti satu populasi, kita perlu menghitung, ya, perlu menghitung vektor rata-rata sampel, ya. Dari sebanyak N1 ini, kan bisa dihitung rata-ratanya, variabel 1 rata-ratanya berapa, 2 rata-ratanya berapa, sampai yang ke berapa ini, sampai yang tergantung variabelnya ada berapa, P misalnya, variabel ke P berapa, gitu. Ya. Demikian juga yang populasi kedua bisa dihitung, ya, bisa dihitung. Dan selain rata-rata juga matrik varian kovarian. Makanya di sini sering disebut dengan summary statistik. Ya, summary statistik itu setidaknya berisikan informasi dari masing-masing sampel. Ini masing-masing sampel, ya. Ini sampel dari populasi 1. Itu banyaknya data berapa? N1. Ini banyak data nih. Rata-ratanya berapa atau vektor rata-ratanya berapa? Vektor X1 rata-rata. Varian kovariannya S1, gitu, ya. Jadi ada banyaknya data, rata-rata, varian atau varian kovarian. Gitu, ada itu setidaknya statistik sederhana, summary statistik itu, ya. Nah, biasanya atau mungkin yang paling sering ditemui di lapangan adalah kita ingin membandingkan 2 atau lebih. Ya, kalau lebihnya nanti, ya, pelajarannya nanti ini kita belajar 2 populasi dulu, ya, belajar 2 populasi dulu. Oke, nah, oleh karenanya hipotesisnya itu adalah berkaitan dengan perbedaan 2 rata-rata populasinya. Ini rata-rata sampel, ya, rata-rata sampel berdasarkan sampel yang diambil dari populasi 1. Ini rata-rata sampel vektor rata-rata sampel dari populasi 2. Nah, yang kita ingin uji itu vektor rata-rata populasinya.
dari populasi 1 itu apakah sama dengan yang populasi kedua. Jadi atau setidaknya berapa perbedaannya. Ya. Perbedaan rata-rata μ1 vektor rata-rata dari populasi 1 dengan vektor rata-rata dari populasi kedua. Nah, kalau misalnya sama dengan vektor 0, ya nggak apa-apa. Artinya kita berharap untuk masing-masing pasangan variabel itu perbedaan rata-rata populasinya semuanya 0. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya, ternyata ada yang ini tandingannya ini kan hipotesis nolnya. Tandingannya itu tidak benar bahwa ini. Tidak benar bahwa perbedaan kedua vektor rata-rata itu sama dengan vektor 0, ya. Itu tandingannya sedikitnya ada di sini. Kalau ini tidak sama dengan 0, artinya sedikitnya ada pasangan rata-rata ini yang nilainya perbedaan dengan 0 itu signifikan. Variabel yang mana? Baru dicari nanti variabel yang mana gitu ya. Kan variabel banyak, dan variabel yang mana yang membuat bahwa hipotesis 0 ini ditolak. Nah, gitu ya. Nah, tentunya ada asumsi ya bahwa dari populasi 1 tadi diambil sebanyak N1 ya. Dan populasi 1 itu diambil dari populasi multivariat dengan vektor rata-rata μ1 dan varian kovariannya sigma 1. Sampel yang diambil N1. Yang kedua, ini juga selain itu, ini contoh acak. Contoh acak itu ini saling bebas. Pada populasi 1 ini vektor-vektor pengamatan ini saling bebas. Demikian juga vektor kedua ini. Ya, vektor 2 ini juga saling bebas. Ya. Oke. Saling bebas. Nah, kemudian tambahan lagi. Antara data yang di sini dan data yang di sini dari kedua populasi itu saling bebas juga. Ya, ini saling bebas. Jadi tidak saling terkait. Kan dua populasi juga bisa saling terkait seperti contoh awal tadi. Ya. Oke, jadi untuk itu, untuk menguji hipotesis itu diperlukan beberapa asumsi. Ya. Asumsi yang pertama bahwa kedua populasinya, ya, masing-masing populasi kan diamati P variabel, maka distribusinya multivariat normal. Ya, itu sama, uji kenormalan juga, tapi normal multivariat. Gitu. Yang kedua, nah ini kalau yang pertama kita menganalisis bahwa masing-masing sampel itu ukurannya kecil ya, ukurannya kecil. Kecil itu berapa ya? Udah katakanlah sekitar 40 atau masih kecil ya. Masih kecil. Kalau misalnya sudah ratusan, ribuan bisa. Dan sekarang bukan kecil di bawah 30 saja, 40 juga masih bisa dikatakan kecil ya. Oke. Yang kedua ada asumsi ini, bahwa kedua matrik varian kovarian populasi ya. Matrik varian kovarian populasi ini sama. Ya, sama. Oke? Sama. Nah, begini prosedurnya kalau sama. Jadi kalau asumsi-asumsi ini dipenuhi, maka yang perlu kita hitung adalah matrik varian kovarian gabungan. Pooled itu gabungan. Yang nilainya merupakan ini ya, jumlah terboboti dari masing-masing matrik varian kovarian sampelnya. Bobotnya berapa? Bobotnya depan nih. Ini bobotnya. Berapa sih ini? Oke. Sampel 1 kan banyaknya data N1. Sampel 2 banyaknya data N2. Ya. Jadi kalau S1 ini pembobotnya, sebetulnya ini N1-1. Kalau ini kita jumlahkan, N1-1 tambah N2-1 adalah N1 plus N2-2. Nah, jadi berapa banyak data di N1 di populasi sampel 1 ini dikurang 1 dibagi jumlah semua ini membobot. Ini kan bobotnya N1-1, ini N2-1. Jadi jumlah kedua bobotnya ini. Jadi kalau ini pembobot ini kita jumlahkan 1. Ya. 1. Jadi bobotnya itu. Ini S gabungan. S gabungan atau S pool itu formulanya ada di 621. Ya. 621 ya.
Nah, jadi setelah itu, ini prosedur hipotesisnya, prosedur pengujian hipotesisnya seperti ini. Ya. Jadi H0-nya adalah seperti ini. Jadi perbedaan vektor rata-rata populasi dan rata-rata populasi 2, ini vektor rata-rata ya, sama dengan vektor, ini vektor, delta 0 secara umum. Jadi kalau delta 0 itu vektor 0 ya nggak masalah. Tapi boleh tidak 0. Boleh tidak 0. Siapa tahu ada perbedaannya itu nilainya bukan vektor 0. Gitu. Kita sebut saja vektor delta 0. Maka, lihat nih bentuknya. Ya, bentuknya. Statistik T kuadrat Hotelling yang digunakan untuk menguji ini ada di persamaan 623 ini mirip. Jadi yang biasanya di sini hanya S saja begini, itu digantikan dengan S gabungan yang dikalikan dengan ini. Ya. 1/N1 ditambah 1/N2 kan ulangan dari masing-masing sampel itu belum tentu sama. Nah, setelah itu baru diinverskan. Ya. Nah, baru dikalikan. Ini nilai perbedaan vektor rata-rata sampelnya berapa dikurangi. Setelah itu dikurangi nilai yang ada di sini berapa ya. Gitu. Nah, di sini sebagai vektor baris, di sini sebagai vektor kolom, ini sama nih. Bentuknya sama. Nah, nilai statistik ini apabila besar, itu hipotesis 0 ditolak. Lebih besar dari berapa? Lebih besar daripada C kuadrat. Ini titik kritisnya C kuadrat. Nah, C kuadratnya itu berapa? Nah, baru kita lihat. C kuadratnya itu adalah. Jadi C kuadratnya itu ditentukan dari distribusi dari T kuadrat statistik, T kuadrat Hotelling 2 sampel. T kuadrat Hotelling 2 sampel. Nah, atau yang C kuadrat itu adalah ini. Ya. Yang tergantung alfanya berapa. Ini mirip seperti yang tadi. Kalau yang tadi itu N-1P ya, dibagi N-P ya. Kan gitu. Nah, sekarang hanya sedikit ada perubahan modifikasi pengalinya ini. N1 plus N2 min 2, N1 plus N2 min P min 1 ya. Ini pengali dari statistik F. Hanya F-nya juga derajat bebas keduanya bukan N min P, nah, tapi N1 plus N2, ini mirip seperti N total kan, dikurang P, dikurang lagi 1. Nah, ini prosedurnya sama persis. Waktu kita kalau menggunakan Excel tahapan demi tahapan ya. Jadi C kuadratnya seperti ini, tapi tergantung dari alfa. Ya, alfanya berapa? Taraf nyata pengujiannya berapa? Mau 5%, mau 1%. Ya. Oke, gitu. Sebenarnya nggak ada ya. Nah, coba kalau kita lihat stop dulu ini ada teladannya enggak? Oh, ini teladannya ya, ini teladannya. Nah, di sini sudah diolahkan ya. Jadi ini ada 50 sabun batang ya yang diproduksi dengan dua cara. Cara pertama, cara kedua. Jadi yang kita gunakan untuk menilai masing-masing sabun batang itu ada 2 variabel, yaitu lather. Ya, nanti cari aja lather itu apa. Ini istilah ini kelembutan, mildness misalnya gitu ya, yang berkaitan dengan sabun ya. Lather bukan lather. Ya. Ini mildness ya. Nah, ini metode 1, ini metode 2 kan 2 cara, 2 metode. Ini kalau metode 1 rata-rata lathernya segini, mildness-nya segini, metode 2 ini ya. Ini sudah diberikan informasi matrix varian kovarian kalau metode 1, ini metode 2 ya. Nah, oke. Nah, karena apa namanya? Jumlah sampelnya sama, 50-50 baik metode 1 maupun metode 2, maka jumlah keduanya adalah 100. Sehingga di sini pembobot dari matriks varian kovarian S1 maupun S2 ini sama, 49/498. Jadi 50 min 1, ini 100 min 2, kan itu. Nah, oke. Nah, jadi
hampir sama aja rata-ratanya. 2 tambah 2 rata-ratanya 2. Kan ini sama-sama membawanya setengah-setengah ya. Jadi 2,5 kali ini, setengah kali ini jumlahin. Ya. Oke. Jadi S pool-nya ini, S pool-nya. Nah, sekarang bagaimana perbedaan kedua rata-rata ini? Ya. 8,3 dikurang 10,2 min 1,92 ya. Tuh. Nah, ini kalau misalnya sampai menghitung perbedaan rata-rata aja. Kalau misalnya ke pengujiannya ya digunakan rumus tadi, ya. Ke pengujiannya digunakan rumus tadi. Nah, ini yang datanya dengan jumlah sampel yang beda. Datanya jumlah sampel yang beda. Ini N1, ini yang pertama, ini yang kedua, ya. Jadi N1-nya 45, sampelnya N2-nya 55. Ini diambil dari Wisconsin homeowners, jadi pemilik rumah di Wisconsin. Ini ada yang with, ada yang without air condition, ya. Gitu. Nah, kita ingin menguji. Nah, sebelum menguji apa? Menguji vektor rata-ratanya apakah sama apa enggak, ya. Vektor rata-rata populasinya sebetulnya vektor rata-rata sampel ini mewakili vektor rata-rata populasi. Ini juga yang kita uji sebetulnya adalah vektor rata-rata populasi, ya, dengan menggunakan informasi vektor rata-rata sampel. Ya, ini prosedurnya. Kalau ini selang pertanyaan nih, tapi selang pertanyaan satu persatu dan sebagainya. Nah, oke. Saya lanjutkan dulu sebelum saya berikan teladan pakai Excel dan R, ya. Yang kedua, bagaimana kalau kedua informasi matrik varian kovarian populasi itu tidak sama? Ya. Kalau matrik varian kovarian populasi ini tidak sama, ya pastinya agak sedikit berubah, ya. Berubah, ya. Yang kedua, distribusinya. Kalau ini tidak sama, ya, kedua populasi ini tidak sama, ya, maka distribusinya yang digunakan bukan F di sini, tapi Chi kuadrat. Nah, oke. Nah, bentuknya sama. Hanya S yang digunakan di sini bukan S pool, tapi rata-rata terboboti. Dengan pembobot yang pertama ini seperbanyaknya sampel yang pertama, yang kedua seperbanyaknya sampel yang kedua. Rumus yang lain sama persis. Yang tadi di sini delta tadi, vektor delta ini selisih apa yang dituliskan dalam hipotesis nol. Gitu. Nah, kalau ini pengujian, tandanya ini lebih besar dari. Jadi tolak hipotesis nol apabila yang ada di sebelah kiri ini lebih besar dari Chi kuadrat dengan derajat bebas P. P adalah banyaknya variabel yang dipakai. Dan alfa adalah taraf nyata pengujian. Kalau tandanya lebih kecil atau sama dengan, berarti ini kita bicara selang kepercayaan. Ini daerah penerimaan. Daerah penerimaan hipotesis nol, bukan daerah penolakan. Kalau daerah penolakan ini lebih besar tandanya. Kalau lebih kecil atau sama dengan, ini daerah penerimaan. Ya. Oke. Baik. Nah, ini contohnya. Teladannya, ya. Teladannya dari yang tadi. Dari yang tadi itu diteruskan di sini. Jadi ini adalah matrik varian kovarian, ya, yang akan kita gunakan di dalam pengujian. Ya. Nah, ini kalau ini yang dicari bukan ya ini sudah dicari, ini inverse-nya, ya. Kalau tadi ini S-nya, ya. S yang di tengah ini. Bukan S, istilahnya bukan S-gap. S yang digunakan untuk pengujian. Nah, ini inverse-nya. Jadi nilai 464 dan sebagainya ini kemudian diinverskan, ya. Ini prosedur pengujiannya, ya. Ya. Oke. Nah, kemudian dibandingkan dengan tabel. Karena P-nya banyaknya, ini ukuran matriksnya ini 2x2 kan. Yang menunjukkan ukuran variabel yang dipakai 2.
Kalau alfanya 5%, maka K kuadratnya 5,99. Padahal T kuadratnya adalah 15,66, ya kan? Kalau lebih besar daripada tabel ini, maka hipotesis nol ditolak. Kalau mencari hipotesis nol ditolak apa enggak, ya pembandingnya harus di sini lebih besar dari. Oke. Oke. Ini pendekatan kalau sampelnya terlalu besar. Nah, pendekatan. Jadi T kuadratnya menggunakan notasi ini. Ya. Ini ada agak lebih sulit karena ini nu-nya rumusnya panjang. Oke, bagaimana dengan Excel? Kita ke Excel dulu. Oke. Materi kuliah. Oke. Ini dua populasi yang saling bebas. Ya. Dua populasi yang saling bebas. Ini ringkas ininya ya, apa namanya? Ringkasannya aja. Nah, oke. Nah, sekarang selain ini ada apa aja nih? Big data, book data, Sweatlet. Oke. Ini dulu ya. Atau Sweatlet dulu. Ini Sweatlet nggak ada ininya. Ada seninya. Oke. Ini data Sweatlet juga. Data laju perspirasi tadi ya. Tapi seandainya 8 data pertama itu anggota dari grup 1. Anggota dari grup 1. Dan 12 data berikutnya kan datanya 20 tadi. 20 ya. Anggota dari grup 2. Anggota dari grup 2. Sekarang bagaimana kita menggunakan Excel untuk menguji apakah vektor rata-rata Sweatlet sodium potasium grup 1 itu sama dengan vektor rata-rata ya, Sweatlet sodium potasium dari grup 2. Ya kan? Nah, kalau dihitung sampelnya kan begini nih, average ya. Average. Oke. Yang pertama ini grup pertama. Sampai di sini aja. Karena tanda dari grupnya itu sampai di sini ya. Yang kedua, average. Ya. Itu dari sini sampai ke bawah. Ini yang variabel sweat rate ya. Kemudian bagaimana yang variabel sodium dan potasium? Ya kita kopikan aja begini. Oke. Nah, oke. Jadi gini. Apakah sama nih 4,21 dengan 4,925? Ini rata-rata sebetulnya yang diuji bukan ininya. Vektor rata-rata populasi. Ini hanya sebagai perwakilan dari vektor rata-rata populasi, yaitu vektor rata-rata sampelnya. Kalau itu yang diuji, kita bisa gunakan riasat. Kalau nggak ada riasatnya nggak bisa. Hanya Excel biasa nggak bisa. Oke, nah kemudian di sini kita cari modul multivariat. Tampak ya, modulnya tampaknya. Ya, multivar. Kemudian kita pilih hoteling T-square. Ya, oke. Hoteling T-square, oke ya. Nah, kemudian ring 1 itu grup 1, tapi angka grupnya nggak usah ditulis, nggak usah disorot. Ini ya, nih yang disorot sampai di sini, ya. Oke, kolom headingnya kita nggak pakai. Nah, kolom heading kita nggak pakai. Grup 2 mulai yang angka ini 6,7, ya. Ini ke bawah. Oke. Oke. Nah, sekarang kita tinggal milih 2 sampel saling bebas tadi, matrik varian kovariannya sama atau tidak. Sebetulnya ini ada pengujiannya. Ada pengujian bagaimana menguji matrik varian kovarian dua populasi itu sama atau tidak. Tapi belum sekarang. Nah, tapi kalau misalnya kalau bahasa Inggrisnya itu coro bodone gitu ya. Coro bodone itu kita aja coba aja dua-duanya, kan gitu ya. Kita coba dua-duanya. Kalau di sini, yang jelas bukan ini ya, tapi two independent sample. Nah, independent sample ini kita
klik di mana hasilnya mau diletakkan, H6 sudah oke, kita klik oke ya. Nah, ini muncul, sudah keluar. Hotelling T-square test, uji T-quadrat hotelling, 2 sampel dengan asumsi kedua matrik dan kovarian sama. Ya. Ini nilainya. Ya kan? Nah, sekarang yang kita lihat ini kan derajat bebas 316 ya. 3 variabel ya. Kemudian tadi rumusnya apa? Ada ini P-nya, di sini ada N1 plus N2, 8 plus 12, 20, dikurang P, kurang 3, 17, kurang 1, 16 ya. Udah benar. Ya. Nilai F-nya ini, nilai peluangnya ini. Ya, nilai peluangnya ini. Nah, sekarang apakah H0 yang menyatakan kedua vektor rata-rata dari ketiga variabel ini sama, ditolak apa diterima, bandingkan dengan taraf nyata pengujian. Ini kan 70% nih, ya 70% lebih besar. Jadi artinya bahwa kedua vektor rata-rata grup ini, baik 1 maupun 2 itu masih bisa dikatakan sama. Ini bukan ini angkanya ya, ini hanya sampel yang mewakili. Sampel yang mewakili ini populasi 1, populasi 2. Ya? Oke ya. Nah, jadi gitu. Oh, ini kan kalau equal kovarian, kalau yang satunya yang unequal. Ya itu ya. Kan kita belum uji nih. Karena belum uji, dua-duanya kita pakai. Nah, gitu ya. Oke. Ulang. Kolomnya dihilangin ya. Letaknya nanti di H15 sudah oke. Yang pertama datanya ini ya. Yang pertama datanya ini nih, ya kan? Yang kedua datanya ini. Oke. Sampai sini. Oke. Nah, klik oke. Oh, ini dulu, jangan lupa. Klik oke. Wah, no baik yang sama maupun tak sama, H0-nya diterima. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Walaupun nggak melalui pengujian. Keduanya kan sama-sama diterima H0-nya. Ya, jadi vektor rata-rata populasi dari ketiga variabel ini, sweat rate, sodium, potasium, untuk kedua grup itu sama. Ada pertanyaan? Ya kan? Oh gampang, jadi gampang. Jadi tetap saja metodenya harus saya kasih. Kalau enggak, nggak bisa. Nanti nggak mengerti apa maksudnya. Gitu ya. Nah, ini dengan yang namanya Excel. Oke. Nah, kita lihat data yang lain misalnya. Kita lihat data yang agak besar. Make data nih. Make data ya. Ini ada di bukunya Johnson & Wilson itu tabel 610 kalau nggak salah. Jadi ini nanti kita lihat juga kalau tidak dengan Excel ini, dengan R ya. Jadi ini sampelnya ada banyak, ada 59, dari 59 bahwa yang satunya ini ada sebanyak berapa ini? 36 ya. Yang lain yang 23 itu sampel kedua. Oke? Caranya sama seperti tadi. Real data statistik, real stat, data analysis tool, multivariate, T-quadrat hotelling, kita pilih klik oke. Kolomnya tidak usah dipakai, anggap aja ini ya. Kemudian yang pertama ya ringnya hati-hati ya, ringnya begini. Nah, yang satu saja yang disorot, yang dua, yang tipenya type-nya 2 jangan disorot. Nah, gini sampai di sini ya. Kemudian yang kedua, bawahnya nih, yang bawah ini ya, baru disorot semuanya. Oke. Diletakkan di G3, oke. Nah, oke. Nih hasilnya. P, nilai peluangnya 1, ini maksudnya 1 kali 10 pangkat min 7. Sangat-sangat kecil. Ya. Maka hipotesis 0 ditolak. Ya, hipotesis 0 ditolak. Ini T kuadratnya sudah menghitung sendiri ya. T kuadratnya sudah menghitung sendiri. Derajat bebasnya 3. 3 dari mana? Ini 1, 2, 3. Variabel P-nya 3. Ya. Nah, tadi
Tadi kan jumlah N1, N2 kan 59. 59 dikurang P 3 58. Sorry. 56. 56 dikurang 1 55 ya, udah benar. Nah, oke. Ada yang ingin bertanya? Ya. Kita lihat bagaimana ampuhnya si apa namanya R ya. Nah, kalau belum paham dengan R, belum install ya nggak apa-apa, lihat dulu aja. Ya. Ini R. Nah, oke ya. Jadi kita lihat ini adalah file pertama. Nanti ya, file pertama Ticket Hoteling. Jadi sebetulnya, sebetulnya ini adalah cara menuliskan data. Datanya itu seperti ini nanti. Jadi ini ada data guru, teacher. Nah, selain ini ada dua, ya, guru 1, guru 2, guru 1, guru 2. Nah, hanya penilaiannya ini ulangannya tidak sama. Guru 1 ini ada 3 ulangan, 3 penilaian. Yang guru 2 ada 6. Ya. Yang dinilai apa? Ini misalnya masalah kepuasan, satisfaction, ya. Yang kedua knowledge misalnya. Ini singkatan aja. Dan ini kode aja, ini kode. Nilainya ini. Artinya pokoknya yang penting nanti bagaimana cara, soalnya kalau nggak pakai koma-koma kan gampang cara melihatnya ya. Nah, cara menyajikan data seperti ini kalau di Excel kan begini nih, di Excel ya. Teacher, statis, no, ini terus di sini ada satu-satu gitu. Kalau di Excel nih. Nah, kalau di R cara menuliskannya adalah cara begini. Data frame, kita membuat frame data. Ya, membuat frame data. Nih, nanti tinggal ganti aja kan, kalau misalnya ukurannya beda dan sebagainya kan tinggal mengganti. Ini caranya begini. Ini maksudnya teacher ini karena nilainya cuma 1 atau 2, kita ini tuh rep itu ulangan 1 atau 2 ya. Yang 1 itu diulang 3 kali. Yang 2 diulang 6 kali. Ya. Yang 1 diulang 3 kali, yang ini cara maksud dari ini adalah untuk menulis ini ya. Oke. Kemudian yang statis ini nilainya nih 1, 3, 2, 4, 6, 6 dan sebagainya. Jadi cara menuliskannya seperti ini. Ini lihat separasinya ya. Ini ada kurung buka. Ini namanya untuk menulis ini ya, teacher statis no. Kemudian nilai-nilai dari statis no itu cara menyajikannya seperti ini. Ini koma ya. Ini koma, ini kurung tutup karena sudah selesai. No, kurung tutup ya. Oke. Jadi kalau ini, nah ini library di R yang digunakan untuk menganalisis namanya Dextool. Ini kalau kita running, dia memanggil semacam fungsi yang namanya Dextool ya. Nah, Dextool itu ya, library ini mempunyai semacam modul yang namanya Hoteling T-square test. Nah, gitu. Punya modul itu. Jadi kita jalankan. Ini otomatis langsung. Nah, kalau mau tahu bentuk tadi tulisannya tadi ya, datanya tadi ya MedTeach. Ini kan semua ini diberikan ke database namanya MedTeach. Kalau kita ketik MedTeach di sini, muncullah seperti ini ya. Nah, MedTeach ini adalah data yang akan kita analisis, sudah dalam bentuk seperti ini ya. Nah, sekarang kita gunakan nih with MedTeach. Dengan menggunakan data MedTeach ini, kita mau uji ya. Ini sintaksnya seperti ini, harus diikuti ya. Kalau ini boleh di sini, boleh di sini, boleh di setelah ini ya. Karena ditaruh di bawahnya ini ada komanya. Oke? Jadi kita uji, run. Nah, muncul ya, hoteling to sample T-square. Ya. Ini cbind, dan ini munculnya seperti ini. Nah, yang kita lihat adalah nilai T kuadratnya. Nilai T kuadratnya adalah nilai bebasnya, nilai peluangnya nih. Nilai peluangnya adalah 0,01562. 0,01562. Oke? Nah, jadi nilai ini, nilai peluangnya ya. Kemudian
alternatif hipotesisnya, jadi ini H1-nya atau HA-nya itu muncul di sini. Perbedaan lokasi yang sebenarnya ya, itu tidak sama dengan vektor 00. Artinya hipotesis 00-nya adalah vektor 0, 0. Jadi perbedaan statisnya 0, perbedaan no-nya 0. Oke? Nah, nanti bisa dengan menggunakan data yang mirip tinggal dirubah di sininya ya. Itu cara pertama dalam menganalisis T-quadrant hoteling kalau menggunakan R. Ini yang kedua. Ada beberapa caranya. Yang kedua ini kalau ini menggunakan rumus, atau sebetulnya mestinya saya harus ngasih tahu ini dulu, yang sulit ini dulu, baru yang mudah. Karena ini sebetulnya adalah mengerjakan tahapan demi tahapan secara Excel tadi. Ya, ini membuat fungsi dulu. Ini X dan Y. Ini nanti data X dan data Y, ada 2 data. Yang nanti nama fungsinya itu two sample T-quadrat test ini. Yang pertama ini adalah NX, itu banyaknya data X, banyaknya data Y, kemudian delta itu adalah selisih rata-rata kedua vektor ya, rata-rata ya. Kemudian ini P banyaknya variabel, SX kovarian matriks X ya. Kovarian data matriks X ini yang Y, kemudian S gabungannya gitu ya. Ini tahapan demi tahapan seperti yang kita lakukan tadi sebetulnya. Oke. Dari sini ditutup, ini membuat fungsi, cara membuat fungsi di R. Cara membuat fungsi di R, dibuka, ini ditutup, nanti yang dipanggil ini, tuh sampel T2 test ini, datanya apa? Data pertama, data kedua. Jadi 2 data berturut-turut. Jadi kalau ini kita running, dari sini langsung lompat ke sini. Ya. Nah, datanya yang dipanggil itu misalnya data iris. Data iris itu memang sudah ada di database dalam statistik multivariat. Kalau ini kita mau tahu datanya, iris itu apa data iris? Nah, wah, banyak kali kan? Jadi di sini ada 3 spesies. Kalau kita mau lihat hanya baris depan dan belakangnya aja, ini kan ada 150 nih totalnya datanya. Kita panggil dulu library namanya psih. Kalau ini kita panggil, ya, kemudian kita bisa menyajikan hanya bagian atas, bagian awal dan bagian akhir dari data ini. Ya. Nah, jadi dari 1 sampai 4 dan 4 terakhir, 4 awal dan 4 akhir. Jadi data iris ini menyangkut ini masalah bunga ini, jadi bunga ya. Ini ada 3 spesies yang pertama setosa, yang kedua versicolor, yang ketiga virginica. Ya. Nah, oke. Nah sekarang, andai kan kita ingin, nah ini kan variabelnya ada 1, 2, 3, 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kolom pertama, kedua, ketiga, 4 nih kalau di sini dinyatakan nih 1, 2 itu kalau kita menggunakan hanya 2 variabel ini, variabel 1 dan 2. Ya. Yang digunakan untuk apa? Untuk menguji tadi, yang kita uji hanya sepal length dan sepal width. Ya. Jadi kita bisa milih. 1 sampai 3 bisa, 2 sampai 4 bisa. Ini tergantung berapa variabel yang dipilih. Asal jangan ini aja. Ini spesies itu untuk menandakan nanti grupnya apa. Ya. Jadi di sini, misalnya kita perintahkan iris, database iris, ya, pada spesies, ini pada variabel, ini cara menuliskan dolar, kemudian diikuti nama variabel ini. Ini nama variabelnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Pada variabel spesies harus sama dengan versicolor. Nah, jadi kita bisa milih. Di sini isinya bisa setosa, virginica, versicolor. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya ini saja yang kita gunakan, ya 1, 2 aja. Ya. Ini 1, 2. Oke. Nah, artinya di sini, ya, ini adalah nilai-nilai X, Y, atau mungkin apa namanya, X, Y, atau Z, ya. Nah, variabel tadi. Nah. Oke. Nah,
Oke. Sehingga kita kalau ingin menguji misalnya ini, oke, membandingkan antara versicolor dan Virginica. Ini kan sudah fungsi tadi. Ini X-nya, ini Y-nya. Tinggal kita klik run. Nah, kalau ini kita running, nah muncul dia. Nah, tampilannya agak sedikit berbeda yang tadi ya. Ini nilai T kuadratnya, ini derajat bebasnya 2 dan 97, karena cuma 2 variabel kan. Nilai P-nya sekian ya. Nah, kalau ini misalnya kita ganti, oke, 44 keempat-empatnya kita mau pakai gitu ya. Ya, ini kita ganti 4. Nah, setidaknya versicolor dan Virginica yang kita ganti ya. Jadi kita harus running ulang dulu di sini. Harus di running dulu. Nah, itu running, ini running ya. Kalau tadi hanya 2 variabel tertera di sini ya. 2 itu ya. Sekarang bagaimana? Nah, kalau kita running sini. Oke, 4. Variabelnya jadi 4. Nilai peluangnya ini nilai peluangnya ya. Kalau di sini ada E min gitu, itu sangat-sangat signifikan ya. Sangat-sangat signifikan. Oke. Nah, ini caranya, cara modifikasi dan sebagainya nanti bisa dilihat. Kalau dibandingkan bukan ini, oke, ini saya ganti 4 dulu ya. Ganti 4 dulu biar sama. 1 sampai 5 nggak bisa, error dia. Nah, kalau misalnya mau membandingkan pasangan-pasangan ya tinggal dikopikan di sini gitu ya. Kopikan di sini, kopikan di sini. Nah, ini misalnya versicolor dengan setosa. Ini setosa diganti. Setosa ya. Ini setosa dengan Virginica gitu ya. Nah, jadi gitu. Setosa. Jadi yang ingin kita runningnya harus dari sini lagi ya. Tadi siapa tahu ada yang belum. Nah, ini membandingkan versicolor dan Virginica dengan 4 variabel ya. Ini membandingkan versicolor dengan setosa dengan 4 variabel. Ini nilai peluangnya. Ini juga yang terakhir membandingkan setosa dengan Virginica. Oke. Ini sintaksnya. Jadi di sini perintahnya di running di sini, hasilnya muncul di sini, konsolnya. Oke, ini karena ini ada editing kan ada perubahan di sini jadi merah, jadi harus disimpan. Ctrl S ya. Oke. Nah, yang ketiga seperti ini. Jadi banyak modul, mungkin ada lebih dari 3. Ini diantaranya modul-modul yang digunakan untuk menganalisis T-quadrant hoteling. Ya, dengan berbagai versi. Nanti lihat masing-masing punya spesifikasi. Oh, kalau datanya seperti ini, gitu ya. Nah, ini library yang diperlukan ada hoteling, ada core ya. Nah, ini dalam statistik multivariat juga kontainer DF ini sudah ada di di modul-modul R-nya sudah ada. Jadi kalau mau ini dipanggil datanya ya. Kalau mau tahu kontainer DF itu seperti apa, boleh klik di sini biar tidak mengganggu ini misalnya. Jadi di sini kita ketikkan kontainer .df ya. Nah, ini datanya. Ada 20 data kalau mau dilihat. 20 data ya. Ini variabel-variabelnya. Ini GP-nya itu kalau salah ini kategorik hanya 1 atau 2. Kemudian ini nama-nama kandungan kimianya. Al, aluminium, ferum, mangan, Mn itu apa? Ya, magnesium, ini kalsium, ya, dan sebagainya. Itu variabel-variabelnya. Nah, sekarang ini kalau kita ingin membandingkan GP ini, GP1 dan GP2 ini hanya TI saja. Hanya TI saja. Fit ya, hanya TI saja. Nah, bukan TI saja. Membandingkan berdasarkan GP. GP ini membandingkan GP1 sama dengan GP2. Jadi variabelnya dipakai semua. Ini variabelnya dipakai semua ya. Oke. Jadi dipakai semua variabelnya. Nah, ini munculnya tampilannya seperti ini. Sekali lagi yang kita lihat nilai peluangnya. Ini kalau E pangkat min, nah udah ini sangat-sangat signifikan ya. Oke, ini sintaksnya harus diikuti ya nih. Hoteling test. Kalau tadi beda-beda ini karena di sini menggunakan fungsi yang ada di dalam library hoteling ini. Oke. Misalnya ini subs df sama dengan kontainer df
1 sampai 10. Ini baris 1 sampai 10 maksudnya ya. Koma blank. Koma blank ini semua kolom. Ini semua kolom ya. Jadi ini hanya baris 1 sampai baris 10 ya. Kalau ini diulang seperti tadi 1 sampai 2 ya, 1 2 masing-masing 5. Ulangan 1 5, ulangan 2 5 ya. Jadi kalau mau apa namanya tahu apa yang dilakukan ini ya tulis saja begini ya. Ini dikopikan ke bawah sini. Kan? Nah, itu ya kan? 10 baris pertama. 10 baris pertama. Oke, 1 sampai 10 ya. Oke. Nah, kemudian yang di sini juga itu caranya. Kemudian ini kita lihat caranya. Ini. Di sini ALFE. ALFE ya. ALFE saja kalau yang digunakan. Nah, kan beda-beda toh. Ya. Ini fit. Ini plot kalau mau diplot. Nah, ini T kuadratnya ya. Nah, di situ data sub DF permutation true. Jadi permutasi. Pakai model permutasi ini kalau ini jarang dipakai kalau kita biasanya yang biasa-biasa aja ya. Ini data lagi, data botol. Kalau mau lihat botol DF itu apa, ya caranya bisa lihat nanti. Ya. Nah, sekarang oke. Nah ini teladan menguji kesamaan dua vektor rata-rata jika yang diketahui itu vektor rata-rata kedua sampel dan matriks dan kovarian seperti ini. Nah, kan ada nih data aslinya kan nggak diketahui, tapi sudah dalam bentuk vektor dan matriks. Ini vektor ada 1, 2, 3, ada 3 variabel. Ya. Vektornya tentunya juga ada berukuran 3x1 atau 1x3, tergantung baris kolom. Ya. Matriks dan kovariannya ini matriks dan kovarian ya, matriks kok ya, dinamakan kok ya. Nomor kolomnya 3, Bairo true, jadi 3x3. Jadi menyusunnya seperti ini ya. Ini simetris ya. Ulangannya 13. Ini n-nya. Jadi list ini memberikan informasi vektor rata-ratanya, matriks dan kovarian, banyak sampel untuk data X. Data Y sama caranya, hanya jumlah datanya beda. Nah sekarang dengan cara ini ya, oke, X-nya, Y-nya kita gunakan modul Hotelling test. Hotelling test ini X, Y dengan asumsi var equal false. Artinya var equal false itu varian matriks varian kovarian populasinya tidak sama. Kalau sama di sini true ya. Kalau sama true. Jadi false itu kalau asumsi matriks varian kovarian populasinya tidak sama. Jadi kalau ini kita running ya keluar kan? Keluar ini ya. Keluar nilainya. P-nya E pangkat min ya. Udah sangat-sangat signifikan. Nah, yang terakhir yang mendekati terakhir. Ini kalau data dari tabel 51 Johnson-Wilson menguji kesamaan dua vektor rata-rata variabel yang berkaitan ya dengan laju berkeringat ini, dengan laju berkeringat tadi ya. Nah, kalau tadi datanya di Excel, kalau sekarang bagaimana menganalisis pakai R. Nah, datanya di Excel itu sudah saya konversi menjadi TXT atau teks. Ya. Text file MS-DOS. Nah, text file kalau file save as-nya bukan XLSX, bukan XLS, ya, tapi TXT. Oke. Jadi di sini saya panggil, saya simpan di directory D. Ini sintaksnya begini, ya. Sintaksnya begini. Ini kalau variabelnya ikut T, header-nya to, variabelnya ikut ya di daftar sana ya. Jadi kalau ini kita lihat sweat itu sama seperti tadi. Saya asumsikan 8 data pertama itu grup 1, 12 data berikutnya grup 2 ya. Nah, sekarang caranya ini. Nah, ini sintaksnya. Kita menguji dengan teknik hotelling.test ya. Kurung buka titik grup. Nah, grup ini. Ini yang mau kita bandingkan apakah grup 1 sama dengan grup 2 ya, vektornya. Dari data apa? Datanya ini sweat. Bukan sweat ya. Oke. Nah, ini
hasil analisisnya, kemudian kalau ini pakai sama dengan ya, kemudian harus ditulis di sini supaya muncul di sini, diketik lagi fit 6, fit 6-nya berapa? Hasil itu berapa? Oh gini ya. Nah ini tadi sama kan 0,70018. Nah sama, ini pakai Excel juga itu, pakai Excel-nya, pakai R-nya juga ini ya. Oke. Nah, oke. Ini dari tabel 610-nya Johnson. Johnson bisa menguji kesamaan dua vektor rata-rata. Ya, bisa dilihat datanya nanti di bukunya. Ya, kita ingin menguji ini. Ini saya simpan sebagai TXT juga. CSV bisa, TXT bisa, yang lain. Saya kira SRS juga bisa ya. Ini milk. Nah, milk datanya seperti apa datanya nih? Nah, banyak kali kan ada 59 tadi. Ada 59 data. Ya. Oke. Kemudian kalau kita running, kita uji T-quadrat hoteling, ya, pakai fungsi ini hoteling.test, yang kita uji ini tipenya, apakah tipe 1 sama dengan tipe 2, datanya milk. Ya. Nah, ini outputnya. Nah, sama dengan tadi. Ya. Oke, mungkin masih belum familiar dengan R, nanti siapa tahu R ini banyak sekali. Nanti bukan hanya di multivariat, di data panel juga ada, di yang lainnya juga ada banyak ya. Lebih, dan ini free, ada free ya. Jadi yang di bawah kiri ini bisa berfungsi sebagai kalkulator ya dan sebagainya ya. Baik.